surga dan berpijak di mana-mana. Pasar Bogor atau Kebun Raya. Nah, berarti bersama kami ya hikmah, sholawat, dakwah dan juga ziarah ke makam para wali Allah. Yuk. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita udah memasuki gerbang Kebun Raya Bogor, makam daripada para wali Allah. Ya. Ini dia. Salah satunya yang Prabu Siliwangi dan juga Ibu. Alhamdulillah kita udah nyampai ini di depan gerbang makam wali Allah, yaitu Sayyidatul Iman dan juga yang Prabu Siliwangi serta Ibu Ratu Galuh serta Fakih Hasan yang lainnya ya bersama kami ya. Ini masuk pintu gerbang. Yuk saksikan bersama perjalanan kami siar dakwah, sholawat dan juga ziarah. Kita menuju gerbang masuk daripada makam wali Allah, itu Sayyidatul Iman, juga yang Prabu Siliwangi, Ibu Ratu Galuh ya. Yuk kita saksikan bersama ya. Inilah pemandangan keindahan yang tertata di depan ya. Ternyata aturan yang berlaku secara pemerintahan kita biasa langsung ini diputer ya, hitung-hitung olahraga lah ya. Yuk kita saksikan bersama ya, bersama kami hikmah, sholawat, dakwah dan ziarah makam para aulia Allah. Alhamdulillah kita udah nyampe ya, masuk ke ruang daripada Kebun Raya Bogor menuju makam aulia Allah ya. Di hari yang berkah ini mudah-mudahan kita dapat keberkahan di dalamnya ya, atas izin Allah dan rahmat Rasulullah SAW. Maaf atas izin Allah dan juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada yang bertanya tentang agama yang dipegang oleh Prabu Siliwangi. Beliau muslim atau non muslim? Insya Allah beliau adalah muslim. Kenapa? Cerita singkat daripada Prabu Siliwangi adalah Islam. Salah satunya waktu itu ayahanda daripada Prabu Siliwangi, Prabu Anggalarang, menyeru kepada Prabu Siliwangi alias Raden Paman Rasa untuk ditugaskan ke Karawang, karena terdapat kabar di Karawang itu ada yaitu agama baru yang tersebar di sana ke setiap wilayah. Takutnya agama baru tersebut yang dibawakan oleh Syekh Kuro yaitu merusak tatanan kehidupan di sana, maka Prabu Anggalarang menyuruh menugaskan Raden Paman Rasa, Prabu Siliwangi untuk yaitu menghentikan jika agama tersebut merusak tatanan, maka hentikanlah. Jika agama tersebut adalah memberikan keindahan dan keberkahan, maka biarkanlah. Lalu tak lama kemudian Prabu Siliwangi pun Raden Paman Rasa, nama daripada waktu muda Prabu Siliwangi adalah Raden Paman Rasa, bergaslah ke Karawang untuk menyeru tugas daripada ayahandanya. Tak lama kemudian tugas pun akan dilaksanakan untuk menghentikan agama baru yang dibawakan oleh Syekh Kuro, takutnya merusak tatanan. Ternyata ada keajaiban
yang menyelinap kepada hati Sir Budi Cipta Ingrasa Raden Pemanarasa atau Prabu Siliwangi. Ketika melaksanakan tugasnya menghentikan agama tersebut, beliau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang dibawakan oleh wanita cantik jelita. Tak lama kemudian beberapa kali dia mendengarkan, sampailah dia luluh hatinya dan pikirannya, siapa ini yang bisa meluluhkan hatiku dan pikiranku dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut? Apakah ini Islam? Apakah ini agama yang diemban oleh orang sini, oleh Syekh Kuro tersebut? Lalu dia menanyakan siapa wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah Nyai Subang Larang, murid daripada anak Syekh Kuro Karawang, ulama tersebar di sana. Tak lama kemudian Prabu Siliwangi pun kepati ke taji-taji dan ingin melambarnya dan akan menjadikan istrinya. Tapi tidak sebegitu mudahnya untuk mendapatkan Nyai Subang Larang. Maka Syekh Kuro pun mengajukan syarat, jika kau Kisanak ingin yaitu melambar anakku sekaligus muridku, maka ada 3 syarat yang kau hendak laksanakan. Apa itu, wahai Syekh? 1, kau harus bersyahadat. Keduanya, kau harus yaitu memperdalam ilmu Islam dan menjadi ulama besar. Ketiganya, kau yaitu harus ke Mekah dan mencari bintang Raranggayan. Siap, kata beliau, karena kekuatan cintanya yang meluluhkannya dengan syariat lantunan ayat suci Al-Quran oleh Nyai Subang Larang, beliau menyanggupinya. Siap. Tak lama kemudian Prabu Siliwangi pun mencari seorang guru, yaitu Syekh Datul Kafi. Terus banyak yang lainnya guru beliau, sehingga tak lama kemudian beliau pun yaitu memperdalam Islam, sehingga bertolaklah ke Mekah untuk melaksanakan yaitu mencari bintang Raranggayan dan juga bersyahadat di sana oleh seorang syekh ulama terbesar yaitu di Mekah. Maka beliau disyahadatkan. Ketika dia mau disyahadatkan, ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku minta bintang Raranggayan, kata syekh tersebut. Ada. Siap. Maka Prabu Siliwangi alias Pemanarasa itu menyanggupinya dan bersyahadat di sana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, barakallah, beliau jadi Islam. Setelah jadi Islam, beliau meminta, mana bintang Raranggayan tersebut? Inilah bintang Raranggayan yang kau cari. Apa ini? Tasbih. Ini bintang Raranggayan? Ya, itu tasbih. Maka kau bertasbih kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, agar hidupmu tenang dunia dan akhirat. Lalu setelah jadi Islam, beliau bertolak ke yaitu Nusantara yang sekarang Indonesia dan juga ke Karawang, karena 3 syarat udah terpenuhi untuk meminang putri sekaligus murid daripada Syekh Kuro yaitu Nyai Subang Larang. Lalu ditikahkanlah karena beliau sama-sama udah jadi muslim. Jadi pertanyaannya, tidak mungkin seorang ulama besar Syekh Kuro menikahkan putrinya atau muridnya dengan non muslim. Kalau misalkan, karena kenapa? Karena Syekh Kuro tahu akan yaitu ketentuan hukum pernikahan, bahwa non muslim dengan muslim tidak bisa ditikahkan kecuali muslim dengan muslim. Maka di situ Prabu Siliwangi jadi muslim, maka ditikahkan. Sehingga sekarang anak-anaknya jadi para ulama. Syekh Rahmat Godog Garut jadi ulama besar. Terus Rara Santang jadi Syarifah Mudaim di Mesir, sehingga mendapatkan anak jadi cucu Prabu Siliwangi yaitu Syarif Hidayatullah yang sekarang jadi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati keturunan juga yaitu Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Syekh Maulana Hasanuddin Banten mendapatkan keturunan juga yaitu Syekh Maulana Yusuf Banten. Semuanya jadi penyeru Islam dan penyebar agama Islam. Jadi peribahasanya, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya.
Insya Allah Prabu Siliwangi Islam, maka anaknya pun jadi Islam sejati dan menjadi penjuru jadi agama Islam. Salam Nabi Muhammad. Allahu Akbar, takfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.